Anda kembali menyaksikan NTV Sports. Kali ini di segmen Gocek bareng Bro Marco, kita mau bahas pastinya timnas Indonesia kurang dari satu pekan akan segera bertanding melawan Arab Saudi dan Irak. Ya. Dan judulnya mantap banget nih, Gaspol putaran 4. Banyak ya program-program sebelum kita juga udah membahas timnas Indonesia. Kalau ngomongin timnas memang nggak ada habis-habisnya. Iya, jadi kita hari ini aja sudah ada beberapa ya yang udah paketnya juga udah banyak banget soal timnas ya. Dan hari ini ada 11 plus 1 pemain dari Malaysia yang terbang ke Jeddah, Arab Saudi. Jadi kita awali dulu dari bahwa tadi kata Mona bahwa tinggal beberapa hari, kurang dari sepekan ya. Tanggal 8 udah harus bertanding mereka. Jadi sekarang tanggal 2 paling nggak 6 hari lagi untuk bertanding pada pertandingan pertama putaran 4 nanti melawan tuan rumah Arab Saudi. Pertandingan yang nggak mudah dan bisa dikatakan sulit karena apa? Karena banyak faktor non teknis maupun teknis. Ya, nanti kita akan bahas ya. Kita udah bahas sebelum-sebelumnya gimana banyak cara dari tuan rumah untuk bisa memperlemah Indonesia, mulai dari pemilihan wasit, pemilihan tuan rumah dan segala macam. Udah dikomplain juga no respons. Tetap aja. Tapi kita akan bahas nanti. Kita lihat dulu di sini ada foto-foto ganteng dari para pemain timnas Indonesia. Ini adalah pemain-pemain Indonesia yang hari ini sudah bertolak ke Jeddah. Jadi kita lupakan semua permasalahan yang ada. Banyak pemain yang cedera, iya, tapi mereka bagaimanapun harus tetap terbang ke Jeddah. Nah hari ini tanggal 2 Oktober mereka sudah terbang, ada 11 pemain yang tadinya terbang dari Soekarno-Hatta, semuanya rata-rata itu bermain di Super League Indonesia atau di Liga Indonesia. Nah, sementara beberapa nama seperti Tom Haye, di sini ada 4 nama ini. Paling banyak dari Persib Tom Haye, ya? Beckham dan Mark Locke ini Persib. Mereka bermain kemarin di Bangkok, di Thailand dan langsung terbang ke Jeddah. Jadi artinya mereka ini sudah mungkin sebagian sudah tiba ya, pemain Persib sudah tiba di Jeddah dan mungkin pemain yang lainnya masih dalam perjalanan. Nah, menarik bahwa hari ini ada 11 yang langsung dipimpin oleh manajer timnas Indonesia, Pak Sumarji tadi, memimpin perjalanan pemain-pemain Liga Super. Jadi tour guide. Ya, tour guide berangkat ke Jeddah, mengusung misi untuk bisa gaspol tadi, bisa memetik kemenangan melawan Arab Saudi. Nah, menarik kita lihat bahwa pemain-pemain yang berangkat ini adalah nama-nama yang memang 28 nama yang dipanggil sebelumnya ya. Ini adalah dalam Garuda Calling itu ya. Garuda Calling yang pertama. Nah, ada satu sebenarnya yang akhirnya di belakang atau menyusul, yakni Nadeo Argawinata yang akhirnya dipanggil untuk bisa ikut bergabung. Setelah kemarin kita berspekulasi kan ya. Siapa sih ini kiper ada dua Ari kan nggak bisa yang sendirian kalau misalnya yang dua itu betul. nggak fit 100%, harus ada backup gitu. Ya karena dua kemarin tidak fit ya kondisinya, akhirnya dipanggil nih Nadeo. Jadi ada 29 pemain yang nantinya akan berkumpul di mana? Di Jeddah. Nah, mereka sebenarnya sebelum pemain berangkat, kabarnya atau menurut Pak Sumarji, tim pelatih udah ada di Jeddah, Oh, udah nyiapin apa? Surprise? Mereka sudah siapin menu-menu latihan, ya pasti. Surprise bukan dikasih hadiah, tapi mereka sudah siapin menu latihan. Tapi sebelum mereka berlatih, mereka akan melakukan tes kesehatan dulu. Mereka untuk mengukur kebugaran para pemain. Karena rata-rata pemain yang dari Super League ini adalah pemain-pemain reguler. Kalau kita lihat di sini adalah Rizky Ridho kemarin habis bertanding melawan Borneo FC. Mereka kalah dengan skor 1-3. Lalu Dewa United, Ricky Kambuaya, ada Stefano Lillipali, di sini juga ada Egy Maulana Fikri. Itu habis bermain melawan Dewa United kemarin, bermain imbang lawan Persebaya. Lalu ada Nadeo, Hernando Ari juga Persebaya kemarin main, Yance, Yakob juga mereka bermain rutin sebagai pemain utama di Malut United yang kemarin juga habis bertanding juga. Dan ini kan mereka akan dilihat kebugarannya, setibanya di Jeddah. Apakah mereka sudah bisa langsung digeber nih untuk latihan lagi, untuk mematangkan strategi, atau harus istirahat dulu, atau recovery dulu. Nah ini yang akan dilakukan oleh tim pelatih yang ada di Jeddah saat ini, di bawah asuhan asisten Patrick Kluivert asisten pelatih Pique ya. Oke, kalau misalnya kita lihat nih kali ini, apakah komposisi pemain dari Liga Super League ini mendominasi ya? Untuk bermain melawan Arab Saudi untuk kualifikasi Piala Dunia. Jadi sebenarnya boleh kita lihat bahwa memang di era kepelatihan atau kepemimpinan dari Patrick Kluivert ini, bahwa pemain-pemain dari Super League atau Liga Indonesia itu mendapat ruang yang cukup luas di timnas Indonesia. Nah, apakah mereka akan menjadi starter? Kalau kita lihat sebenarnya komposisinya belum menjadi yang utama sebagai starter, tapi paling tidak mereka menjadi penjaga kedalaman tim skuad Garuda Indonesia. Setidaknya Persib ini kan kemarin baru menang melawan Bangkok United 2-0 lah. Jadi masih membawa hawa-hawa euforia kemenangan ya. Mudah-mudahan itu bisa menjadi semacam amunisi nonton nggak kemarin Persib melawan Bangkok United? Di situ juga ada Pratama Arhan kemarin. Jadi sesama pemain Indonesia bentrok nih untuk tim luar ya, satu yang untuk tim Bangkok United, satu membela klub. Nah, ada dua catatan saya kemarin tentang pertandingan Persib melawan Bangkok United, bahwa permainan Mark Locke
dan juga Beckham putra itu cukup luar biasa, bagus kemarin. Mark Klok merupakan satu kreator terciptanya satu gol pertama atau gol kedua dari Persib Bandung yang mana Persib menang dengan skor 2-0. Dia dengan kejeliannya melihat posisi William Barros dan memberi umpan untuk memberikan umpan lagi ke Andreu Chung untuk mencetak gol pertama. Nah, sementara Beckham putra juga menjadi motor serangan, bermain cukup taktis, bermain cukup cepat, dia gesit dan nyaris mencetak gol indah kemarin lewat gol salto, tapi sayang melebar sedikit. Artinya apa? Artinya peran mereka ini cukup vital gitu di klub, dan ini tentu akan menjadi kabar baik untuk timnas Indonesia karena mereka secara teknis mereka akan bisa menjadi pelapis. Kalaupun memang jadi pelapis, dan mereka pun bisa menjadi bisa diandalkan. Bisa diandalkan tentunya. Kualitas mereka cukup bisa diadu dengan pemain-pemain yang ada di skuad timnas saat ini. Nah, ini mereka-mereka ini yang harus diwaspadai oleh tim dari Arab Saudi ya. Betul sekali, Jan. Mereka sudah berangkat, memiliki waktu recovery yang lebih panjang dari pemain-pemain yang ada. Kalau gitu yang dari Eropa kapan landing ya? Eropa itu mungkin akan terakhir ya, karena mereka masih ada pertandingan sampai tanggal 4 Oktober. Nah, seperti JIJS itu masih Sassuolo itu masih akan berhadapan dengan Hellas Verona itu tanggal 4 Oktober. Oke. Nah, terus Ligue 1 juga seperti itu, ada Calvin Verdong di sana, Bundesliga juga sama. Nah, kenapa para pemain-pemain ini lebih dulu bisa berangkat? Karena mereka udah beres urusannya. Tanggal 1 itu udah ini sudah selesai. Sudah selesai. Iya. Oke. Jadi untuk pemain Eropa jadi lumayan... dia sengaja diberhentikan, ditunda pertandingannya demi memberi kesempatan para pemain ini untuk berangkat lebih awal ke Jeddah dan memiliki waktu untuk menjalani pemusatan latihan di Jeddah. Betul, di Jeddah. Jadi ini khusus untuk pemain-pemain yang berlaga di Liga Super League Indonesia. Dan ini tentu saja kita harapkan ini bisa dimaksimalkan ya, karena memang nggak ada waktu lagi nih. Arab sudah mempersiapkan diri cukup baik, mereka tampil di Gold Cup di Amerika Serikat, terus mereka juga beruji coba melawan tim-tim hebat seperti Republik Ceko dan Makedonia Utara. Begitu juga dengan Irak main di Kings Cup kemarin di Thailand. Nah, ini adalah kesempatan Indonesia untuk bisa kembali mematangkan strateginya setelah kemarin menjalani 2 laga uji coba melawan Taiwan dan Lebanon. Nah, kita berharap sih tentu saja kehadiran mereka ini bisa ini ya, maksimal tentunya. Karena mereka juga tuan rumah hanya menyediakan waktu mungkin 3 hari sebelum pertandingan. Mereka akan mendapatkan fasilitas lapangan. Nah, sekarang karena mereka berangkat lebih awal, maka mereka akan latihan di tempat. Tapi tidak lengkap, karena pemain Eropa datangnya cukup mepet waktunya. Ya, betul sekali. Tapi paling tidak daripada nggak sama sekali. Jadi paling nggak ada yang bisa dimatangkan lah di antara pemain-pemain dari Liga Super Indonesia. Nah, sekarang kita bicara. Kita udah singgung tadi. Nadeo Argawinata. Ada penambahan pemain, 1 nama yang sudah ditebak-tebak oleh Bro Marco dari kemarin. Dari kemarin kita berpikir bahwa mungkin sepertinya ada kesalahan teknis. Nggak usah dicoret ya? Kita coret. Mungkin memang nggak pengen dicoret. Nadeo kemarin kita udah sempat sebut-sebut, karena apa? Karena kondisi 2 kiper kita, yakni Martin Paes dan Emil Audero dalam kondisi cedera. Martin Paes dalam pertandingan di MLS sudah tidak bermain karena memang mengalami cedera. Cukup lama ya? Dia duluan mengalami cedera. Lalu ada Emil Audero yang akhirnya mengalami cedera juga jelang pertandingan melawan Como kemarin bersama Cremonese saat latihan. Nah, saat pemanasan. Saat pemanasan untuk sebelum melawan Como. Nah, kita berpikir siapa sih yang bisa menggantikan ini gitu. Tapi selain Hernando Ari? Iya, selain kemarin ada Hernando Ari, kita berpikir bahwa Nadeo Argawinata juga sebelumnya adalah langganan timnas gitu. Jadi mungkin bisa menggantikan. Nah, sebelum kita berbicara mengenai Nadeo, ada kabar terbaru mengenai update 2 kiper tadi. Jadi Pak Sumarji tadi sebelum keberangkatan mengatakan bahwa mereka sudah berkonsultasi atau berkoordinasi dengan tim medis. Di klubnya masing-masing. Di klubnya Emil Audero. Dan diketahui bahwa Emil mengalami cedera ringan. Dan sedang dalam proses pemulihan. Nah, yang membuat sedikit melegakan ya. Nah, ada lagi yang melegakan nih, bahwa Martin Paes sudah benar-benar pulih. 100% kah? 100% pulih dan sudah bisa ikut latihan. Dari FC Dallas ya infonya. Betul. Jadi akhirnya kenapa? Nadeo datang bukan untuk menggantikan. Jadi dia datang untuk menambah jadi total 4 kiper. Ada 4 kiper yang dibawa ke Jeddah. Nah, nanti akan dilihat siapa yang paling siap untuk pertandingan melawan Arab Saudi. Tapi bukan berarti ada 1 yang dicoret dari 3 nama yang sebelumnya dipanggil, yakni Martin Paes, Emil Audero, dan juga Hernando Ari. Nah, apakah pemilihan Nadeo ini cukup tepat? Kalau kita lihat kiprahnya di timnas, ya dia punya pengalaman yang cukup banyak. Kalau kita lihat di sini capsnya 24, kebobolannya 30, clean sheet-nya 9 laga, dan laga terakhir bermain saat Indonesia menang 6-0 lawan Brunei Darussalam. Apakah ini termasuk catatan yang oke? Ini
boleh dikatakan paling tidak sebenarnya pengalaman ini dengan 24 caps itu dia paling tidak secara mental, secara emosional itu sudah terbiasa untuk berada di bawah gawang timnas Indonesia. Nah, di Borneo FC dia bermain cukup baik. Hanya kebobolan 3 gol dari 6 pertandingan. Artinya 3 pertandingan berakhir dengan clean sheet. Ya, nggak kebobolan sama sekali. Terakhir dia kebobolan lawan Persija kemarin 3-1 menang Borneo FC. Nah, berarti pemilihan Nadeo ini memang cukup beralasan lah. Dia dibawa ke Jeddah untuk nantinya disiapkan. Paling tidak ada pelapis nanti kalau memang dari satu dari jeda 3 hari nanti, Arab Saudi kemudian Irak. Nah, nanti akan di DSP biasanya akan ada 3 kiper. Apakah nanti akan dipilih Martin Paes, Emil Hernando atau Martin Paes, Emil Nadeo atau mungkin Emil belum bisa main, Nadeo dan Hernando yang mungkin ada di barisan pelapis bisa saja. Tapi kita masih melihat menunggu kepastian atau menunggu kondisi daripada Emil Audero. Karena memang saat ini Emil yang boleh dikatakan masih meragukan gitu. Walaupun kabar terakhir ada kabar yang mengatakan bahwa dia akan main lawan Inter Milan nantinya tanggal 4 Oktober. Tapi dan katanya cederanya ringan, jadi harusnya tidak perlu waktu terlalu banyak untuk sekali. recovery. Jadi masih kita tunggu, tapi paling tidak kehadiran Nadeo yang berangkat tadi sore jam pukul 3 itu paling tidak. Oh, berangkat sendiri dia ya? Tidak bersama rombongan? Karena dia memang terakhir dihubungi sama Pak Sumardi. Oh, karena last minute jadi ngurus dia ngurus dokumen dan segala macam. Dia akhirnya terpisah, dia berangkat jam 3 sore tadi. Jadi ya kehadirannya paling tidak memberi tambahan opsi pilihan lah buat Patrick Kluivert nantinya. Nah, oke, ini adalah kabar-kabar baik tentang timnas dalam putaran keempat nanti. Slide berikutnya ini kita kembali mengabarkan yang kurang baik ya. Jadi, karena ada lagi yang cedera di sini. Inilah. Alama. Ya, betul sekali. Ini namanya sepak bola ya. Kadang memang namanya bola bundar, kadang bergulirnya demi kebaikan. Sekarang ini ada kabar kita di atas, sekarang kita di bawah. Betul sekali. Jadi ya, ini dia Sandy Walsh. Kemarin bek kanan, posisi bek kanan. Ini akan mengancam pertahanan timnas nih. Ya, walaupun sebenarnya Sandy Walsh sudah beberapa pertandingan terakhir bukan jadi pilihan utama ya, Mon ya, karena di sebelah sisi kanan itu ada Kevin Dix di sana yang bermain dan kita lihat cuman di Buriram. Tapi performance di Buriram kan oke ya. Bagus, dia menjadi pemain yang reguler bermain untuk Buriram dan kemarin terakhir kali dia juga dipilih menjadi starting 11 saat Buriram berhadapan dengan Seoul FC di AFC Champions League. Nah, cuman sayangnya dia hanya bermain 20 menit. Jadi di bawah 20 menit dia diganti dan apakah dalam 20 menit itu dia cukup perform? Sebenarnya dalam 20 menit itu perform nggak terlalu terlihat ya karena masih 20 menit dan saat itu juga Buriram kalah dengan cukup telak ya dengan skor 0-3 gitu. Namun yang satu yang kita lihat yang mengkhawatirkan adalah saat dia keluar dari lapangan dan saat menit ke-20 ditarik juga orang pasti udah berpikir bahwa ada apa, pasti cedera, nggak mungkin 20 menit langsung ditarik keluar. Nah, dia berjalan dengan meringis gitu. Berarti artinya ada sesuatu yang salah dengan mungkin ada yang membuat dia tidak nyaman. Tidak nyaman, betul sekali. Nah, ini tentu membuat was-was ya karena pasti sebenarnya kita udah lini pertahanan ada kanan. Kiper, sekarang ada barisan pertahanan. Namun tadi terakhir juga ada kabar terbaru tentang Sandy Walsh bahwa tidak terlalu parah. Jadi hanya ada ketegangan otot. Jadi bukan suatu cedera yang memang membutuhkan recovery yang cukup lama. Jadi ya paling tidak 2 hari udah recovery, udah bisa kembali pulih. Dan kita berharap tentu saja Sandy Walsh yang memang saat ini akan menemukan rumah barunya nih bersama Buriram. Setelah sebelumnya di Yokohama Marinos dia sulit sekali mendapat menit bermain. Sekarang dia menjadi andalan dan rasa percaya dirinya itu udah mulai keluar lagi. Jadi kita berharap sih sebenarnya Sandy Walsh bisa recovery-nya cepat dan nanti bisa tersedia saat Indonesia berhadapan dengan Arab Saudi maupun Irak. Seperti itu. Sandy Walsh juga sering dimainkan ya untuk melawan antar liga domestik maksudnya. Betul, dan juga di liga Asia domestik dan ya. dia kemarin main di Asia juga. Dan yang menarik apa? Sandy Walsh adalah pemain yang tampil juga saat Indonesia mengalahkan Arab Saudi di GBK pada putaran ketiga kemarin. Jadi kita berharap jangan sampai Sandy Walsh juga hilang. Walaupun belakangan ini memang bukan jadi pilihan utama untuk di posisi starting 11, tapi paling tidak dia punya pengalaman berhadapan dengan Arab Saudi. Dan saat itu ditahan imbang ya Indonesia? Kalau main di Jeddah, kita bermain imbang 1-1. Lalu dan di saat itu ada Sandy Walsh? Sandy Walsh ada, di GBK juga Sandy Walsh bermain, dan Indonesia menang 2-0 lewat gol Marcelino Ferdinand saat itu. Jadi yang selebrasinya yang duduk. Dan setidaknya dia sudah tahu ya gaya permainan tim Arab Saudi itu seperti apa, jadi tidak sampai kaget atau bagaimana karena kan kabarnya sangat-sangat agresif. Iya betul. Nyerang, kita tahu bahwa tidak sebenarnya kasih kan napas. Arab Saudi itu bukan tim baru lah untuk Indonesia. Tim-tim Timur Tengah itu udah sering berhadapan dengan Indonesia.
Mereka punya tipikal pemain dengan endurance yang cukup baik, tenaga yang cukup baik, dengan postur yang tinggi menjulang. Mereka berbahaya dalam bola-bola crossing, dan apalagi sekarang mereka mempersiapkan diri dengan cukup matang, bermain melawan tim Eropa seperti Republik Ceko. Dan bagi pemain-pemain Indonesia ini tentu sebuah perubahan yang nanti akan dihadapi mereka di lapangan dibandingkan kemarin saat mereka bertemu di putaran ketiga kemarin. Nah, hanya saja dengan pengalaman menang sebelumnya ini secara tidak langsung akan berpengaruh kepada mental dari para pemain, termasuk Sandy Walsh tentunya. Mereka paling nggak udah pernah menang, udah pernah menang nih, paling nggak kita bisa mengukur, kita bisa menakar ya kemampuan lawan. Tapi kalau dipikir-pikir dari match day sebelum-sebelumnya, kita kan mendapatkan 2 kesempatan ya, Lebanon dan Chinese Taipei. Sementara kalau Arab Saudi dapatnya mungkin tim yang lebih lebih unggul gitu ya. Betul. Artinya tim mereka yang sesuai keinginan lah sebenarnya. Itu. Mereka berharap mendapatkan tim beruji coba dengan tim yang sedikit kekuatannya sedikit di atas ataupun berimbang. Nah, kita kemarin memang ada kendala ketika kita harusnya berhadapan dengan Kuwait dan Irak. Akhirnya Kuwait mundur. Kuwait dan Lebanon, akhirnya Kuwait mundur. Kita kira mendapatkan lawan yang tidak sesuai dengan ekspektasi lah. Maksudnya dalam artian ya Taiwan berada masih ranking jauh di bawah Indonesia. Nggak terlalu, bukan lawan sepadan seperti Indonesia saat ini ya. Kalau dulu mungkin iya, tapi kalau sekarang enggak. Karena kemarin terbukti dia kemarin 6-0 ya. Dan Brunei juga 6-0. Ya, dan itu tentu ya jadi satu PR juga buat Patrick karena dia cuma bisa melihat satu lawan Lebanon kemarin. Itu adalah tipikal pemain Timur Tengah. Dan kita hanya bisa bermain dengan skor 0-0. Tidak ada shot on goal. Dan ya ini tentu ya ini akan dibenahi nanti di sisa waktu yang ada ini. Tim kepelatihan Patrick Kluivert bersama video analis dan segala macam, mereka asisten melihat, menganalisis secara detail apa sih yang harus dilakukan oleh timnas Indonesia saat di putaran 4 nanti. Dan masih ada waktu nih, masih ada ya kurang dari sepekan tadi. Ada pemain yang sudah datang, itu akan dimaksimalkan. Dan pelatih sudah di sana, mungkin sudah siap-siap. Betul, mereka sudah lihat cuaca di sana, iklimnya seperti apa, mereka akan tahu, oh ini ternyata kelembapannya sekian, panasnya sekian, dan mereka akan tentu membuat rencana dari sana nantinya. Ini ada slide berikutnya, mungkin tambahan siapa yang cedera lagi? Jangan sampai ada sih. Nggak ada ya, aman ya. Sandy Walsh ini update terakhir ya. Kita berharap yang bermain di liga-liga top Eropa jangan sampai cedera, karena liga top Eropa cukup keras. Ada yang bermain di Liga Italia, ada Jazz, masih ada Emil Audero juga untuk bermain untuk Cremonese, lalu ada di Ligue 1 ada Calvin Verdong, dan di Bundesliga ada Kevin Dix. Kita berharap mereka bisa mengakhiri atau menyelesaikan pertandingannya sebelum jeda internasional ini dengan sehat walafiat. Tadi kalau kata Bro Marco, kurang lebih hari Senin mereka akan bergabung ya dengan jadi mereka yang berangkat tanggal sudah 4. berangkat hari ini? Ya, berangkat tanggal 4, mereka mungkin akan tiba tanggal 5. Jadi ya, dan kita gaspol di putaran. Jangan sampai ada yang cedera, karena nih kabarnya nih, ada kabar buruk satu lagi. Kalau dibaca-baca, perangkat pertandingannya nih Bro. Ini sangat-sangat bikin kita was-was dan deg-degan ya. Jadi terakhir itu kan kemarin PSSI udah protes ya, jangan dong dari satu region, maksudnya jangan dari Timur Tengah lagi, tapi ada satu pertandingan yang harus dipimpin oleh wasit asal Kuwait, dan satu lagi asal Cina nanti. Yang serumpun dengan nanti pertandingan kedua lawan Irak dipimpin oleh wasit Cina. Nah, ini udah kita sebenarnya, ini sudah diprediksi sejak awal. Kita sudah boleh dikatakan dikerjain itu mulai dari pemilihan tempat pertandingan atau venue pertandingan yang harusnya di tempat netral, tiba-tiba berubah menjadi di tuan rumah Arab Saudi yang menjadi katanya dengan ranking tertinggi atau ranking tertinggi di grup itu gitu. Jadi dia main di Arab Saudi. Lalu dengan perangkat pertandingan kita sering mengalami ketidakadilan, merasa tidak adil lah, ketidakberpihakan. Betul, maksudnya seperti itu. Ketika dipimpin oleh wasit-wasit dari Timur Tengah, dan masih ada lagi teatrikal dari pemain-pemain Timur Tengah yang cukup provokatif. Tapi itu semua sebenarnya sudah dan fans, supporter. Fans yang tentunya akan menekan, tampil di hadapan publik sendiri. Dan itu kita udah tahu dari jauh-jauh hari. Jadi sebenarnya menurut saya nih, nggak ada alasan lagi sebenarnya kita untuk takut atau khawatir. Sudah antisipasi ya. Harus diantisipasi. Satu kuncinya sebenarnya adalah para pemain harus fokus untuk pertandingan. Tidak terprovokasi oleh kepemimpinan wasit, tidak terprovokasi oleh aksi teatrikal dari pemain lawan, tidak terintimidasi oleh teror dari supporter yang ada di tribun penonton. Mereka fokus ke pertandingan sampai peluit panjang dibunyikan. Jangan sampai 5 atau 1 menit terakhir mereka lengah karena gol itu bisa tercipta hanya dalam hitungan detik. Karena hal-hal non teknis seperti itu tidak ada yang bisa kita lakukan kan, itu sudah diputuskan seperti itu. Jadi tinggal fokus saja ya, matangkan permainan. Betul. Oke, terima kasih Bro Marco untuk obrolannya. Terima kasih, Mon.
Pemirsa, usai sudah perjumpaan kita di NTV Sports ditutup dengan Bro Marco, tapi Anda tidak boleh kemana-mana, apalagi tidur, karena setelah ini ada Sis Gati yang akan memandu NTV ikut bergabung. Bertiga lagi nih, ini kali kedua kita bertiga. Oh iya, sudah pernah ya? Sebelumnya juga udah pernah. Dan kaget-kaget, Bro. Ya, artinya kita kebanyakan ngomong tadi, Mon, sebenarnya. Ya, makanya benar kayak kata Desmona tadi, jangan tidur dulu karena di NTV Tonight akan menghadirkan informasi. Ingat nggak hari ini tuh hari apa? Batik. Betul. Nah, nanti di NTV ini juga offside. Iya nih, aduh. Ya, tapi nanti di NTV Tonight akan membahas mengenai Hari Batik, memperingati Hari Batik karena ini menjadi warisan budaya nasional yang harus diperkenalkan ke kancah internasional. Nanti akan dibahas di NTV Tonight. Dan harus dilestarikan. Untuk itu saya pakai batik. Ini saya juga punya batik mencerminkan jiwa nasionalisme saya yang Merdeka. berapi-api. Merdeka. Hidup batik. Baik pemirsa, program selanjutnya akan